Noval, Yaya, Shiva. Anugrah, Fabian. udah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sumber data lainnya dalam official statistik. Di antaranya adalah data geospasial dan big data. Data geospasial. Geospasial itu apa sih? Menurut KPBI, geospasial adalah yang berkenaan dengan posisi relatif suatu benda di permukaan bumi. Sementara data geospasial, menurut UU nomor 11 tahun 2011, data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam, dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Menurut jenisnya, ada dua macam data geospasial. Data geospasial vektor dan raster. Data vektor terdiri dari simpul atau titik dan jalur atau arah. Ada tiga jenis data vektor. Yang pertama adalah vektor point. Vektor ini hanya berupa titik. Biasanya digunakan dalam bentuk koordinat. Vektor ini digunakan apabila situs yang ingin ditampilkan terlalu kecil. Yang kedua adalah vektor garis. Berupa garis yang menghubungkan beberapa titik koordinat, baik digunakan dalam kenampakan yang memanjang seperti jalan raya, rel, atau sungai. Yang ketiga adalah vektor poligon. Vektor poligon menghubungkan titik-titik koordinat yang hasil akhirnya menutup, sehingga dapat digunakan untuk menentukan area suatu situs, seperti luas hutan, luas kota, dan luas danau. Data raster terdiri atas kumpulan piksel atau grid. Data ini tidak menggunakan koordinat. Data raster sangat baik untuk menggambarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Sejarah penggunaan data geospasial dalam official statistik dimulai pada tahun 1980-an pada penggunaan sistem informasi geografis di kantor statistik Kanada. Berdasarkan laporan Eurostat pada tahun 2012 sampai 2015, terdapat 29 kegiatan pada 19 negara di Eropa yang telah menggunakan data geospasial dalam official statistik. Pada sensus penduduk tahun 2020 di Amerika Serikat dan di Indonesia telah menggunakan data geospasial di dalamnya. Di Amerika Serikat, data geospasial digunakan untuk meningkatkan akurasi, meningkatkan kolaborasi, sekaligus mengurangi biaya. Sementara di Indonesia, lewat BPS-nya, juga telah menggunakan data geospasial untuk menentukan blok sensus. Big data. Apa itu big data? Menurut Gartner, big data adalah sumber data yang umumnya dideskripsikan sebagai volume tinggi, kecepatan, dan variasi data yang hemat biaya, inovatif bentuk pemrosesan untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan. Big data dapat datanya dari mana aja sih? Yang pertama, sensor yang bisa memperoleh informasi, lalu media sosial, transaksi online, citra satelit atau hasil penginderaan jauh, GPS, sinyal telepon seluler, e-commerce, Internet of Things, alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Karakteristik big data ada 3, biasa disingkat 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Apa sih untungnya kalau kita menggunakan big data? Pertama, kita dapat menekan biaya pengumpulan data. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. 3, kontrol proses operasional yang lebih baik. 4, pemahaman yang lebih baik tentang responden dan pengguna data. 5, data yang dihasilkan adalah data real time atau tepat waktu. 6, meningkatkan akurasi. Dan yang ketujuh, mengurangi beban responden. Selanjutnya adalah studi kasus di Jerman. Destatis memiliki 4 fokus utama penggunaan big data. Yang pertama adalah smart farming, lalu smart cities, smart devices, dan smart traffic. Menggunakan remote sensing untuk menentukan urban heat island, urban greens, polusi suara, dan kualitas udara. Yang kedua adalah statistics finance. NSO Finlandia memperoleh data transaksi retail, data sensor jalan, dan data penggunaan angkutan umum dari berbagai organisasi untuk menginformasikan ukuran resmi statistik harga, statistik kependudukan dan sosial, statistik geospasial, dan statistik tenaga kerja. Terima kasih semua, semoga bermanfaat.